ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan di mustahab, yaitu dianjurkan. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat Mujahid TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para sahabat? Sudah menyalurkan aspirasi untuk memilih calon pemimpin kita hari ini tadi? Insya Allah semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang amanah sesuai dengan kriteria yang kita idam-idamkan. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Mujahid TV yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan mengambil faedah dari beliau Ustadz Firanda Andirja hafidhullah ta'ala tentang bagaimana melafalkan niat. Kita simak videonya. Ini masalah yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana hukum melafalkan niat. Maka secara umum ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan di mustahab, yaitu dianjurkan. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka berkata melafalkan niat dianjurkan untuk mengkokohkan niat dalam hati, mengkokohkan niat dalam hati. Tapi tidak perlu dikeras-keraskan, karena itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengucap mungkin misalnya usolli, tidak usah keras-keras usolli fardhu zuhri, karena tujuan antum bukan untuk kasih tahu tetangga. Tetangga juga sudah tahu ini sama-sama sholat zuhur kita, tidak usah dikasih tahu. Tapi maksudnya untuk menguatkan isi hati, maka kita melafalkan dengan sir untuk menguatkan isi hati kita. Ini pendapat banyak ulama Syafi'iyah. Yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah dan dinukil oleh sebagian ulama. Insyaallah saya bahas di dalam buku saya Bekal Salat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, baik ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun mutaakhirin. Bid'ah kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satupun Nabi SAW mau salat mengucapkan usolli. Dalam salat apapun tidak. Salat fardu, salat jama', salat safar, salat sunnah. Kalau Nabi pernah mengucapkan sekali saja di antara ribuan salatnya, pasti ada yang menukilkan. Lebih daripada itu, para sahabat yang mencontohi sunnah Nabi SAW, dan mereka bermacam-macam modelnya. Ada sahabat yang maksudnya dekat dengan Nabi SAW, ada sahabat yang merupakan Arab Badui yang tidak tinggal di kota, ya. Maka semua tidak ada di antara mereka yang setelah mau salat mengucapkan apa? Usolli. Tidak ada. Seandainya kalau kita mengatakan kita kan tidak seperti sahabat, maka kita butuh menguatkannya. Kita bilang di zaman Nabi juga ada Arab Badui yang bermaksud Islam. Arab Badui juga yang bermaksud, yang mungkin secara pendidikan mereka tidak seperti orang-orang sekarang secara pendidikan, karena mereka tinggal di Badui, kemudian bekerja mengurus ternak atau mengurus kebun. Mereka juga tidak diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan apa? Usolli. Oleh karenanya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini kita mengatakan bahwasanya mengucapkan usolli adalah hukumnya bid'ah. Hukumnya bid'ah. Sebenarnya mengatakan tidak sampai derajat bid'ah, ini masalah khilafiyah, cuma tidak disyariatkan. Inilah kira-kira tiga pendapat berkaitan dengan masalah melafalkan niat. Dan saya lihat sedikit
Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini adalah masalah khilafiyah. Tidak perlu kita mencaci satu sama lain tentang pendapat ini. Bagaimana setiap yang sahabat lakukan itu pasti ada dalil dan dasarnya. Dan setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin hanya itu video kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.